Halo guys, balik lagi di channel Radhik Official. Hari ini aku mau reading santai, menikmati indahnya Kabupaten Trawas, Mojokerto. Cuacanya lagi cerah banget, pas banget buat jalan-jalan. Kita mulai dari Jombang, dan ini tanpa tujuan ya, jadi aku mau motoran aja sambil cerita-cerita dikit ke kalian boleh kan? Di sepanjang jalan, aku bakal lewatin pemandian panas di Pacet, Trawas Mojokerto yang lagi hits banget akhir-akhir ini, dan enak buat motoran. Jangan lupa siapin kopi atau teh, biar makin asik nontonnya. Gimana guys? Keren kan pemandangannya? Bener-bener bikin semangat buat reading? Oh ya, jangan lupa selalu utamakan keselamatan ya. Pakai helm, jaket, dan perlengkapan lainnya. Oke guys, segitu dulu video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Kok kamu mundur? Katanya sayang. Aku bukan tipe orang yang akan meninggalkan seseorang hanya karena kekurangan yang dia punya. Tapi ketika bersamanya aku dianggap bercanda, dan ketulusanku sudah dianggap tidak ada artinya, maka biarlah dia mengejar apa yang dianggap paling sempurna. Dan mungkin melepasnya adalah salah satu cara untuk membuat dia bahagia. Apakah penjelasanku cukup? Kok kamu bisa sih putusnya setenang itu dari dia? Bukannya kamu sayang banget ya sama dia? Loh, yang kemarin aku mencintai dia gila-gilaan loh. Aku sesabar itu sama dia. Aku mencintai dia dengan layak. Dan lihat, kesalahan mana yang tidak pernah aku maafkan dari dia. Aku berusaha untuk menghargainya. Aku berusaha juga untuk menuruti kemauannya. Aku memperlakukannya dengan sangat baik. Dan yang kemarin adalah versi paling baik dalam diriku ketika aku menyayangi seseorang. Jadi ketika dia melewatkanku, itu bukan salahku. Dia yang tidak bisa menghargai orang yang bisa menghargai dia. Jika memang serius denganku, maka berikan aku satu bukti yang sangat nyata bahwa kehadiranku itu sangat penting untukmu, agar aku bisa meyakinkan hatiku bahwa bertahan sejauh ini bukanlah pilihan yang salah, dan perjuanganku juga tidak akan sia-sia. Aku mati-matian loh untuk buktiin ke kamu kalau masih ada perempuan yang gak mandang apapun yang kamu punya. Aku mati-matian loh untuk buktiin ke orang-orang di sekitar aku kalau aku sanggup dan aku mau menerima kamu dengan baik. Aku mau nemenin proses kamu. Tapi kamu lihat, kamu malah mati-matian matiin perasaan aku. Gak adil gak sih buat aku? Kenapa kita jadi kayak gini? Tuhan, izinkan aku menuntut balasan atas rasa sakitku. Jadikanlah air mataku sebagai luka yang juga sampai padanya. Aku tidak minta kehancurannya melebihi aku. Cukup dengan kepedihan yang setara denganku, tak lebih tak kurang. Ampuni aku bila doaku mengandung banyak marah. Kembalikanlah sakit ini padanya, sepadan dengan yang ditanggung hatiku. Gak usah nyesel, karena kemarin udah sempat ngemis-ngemis. Gak usah kecewa berlebihan, karena kemarin sempat merendahkan harga diri hanya karena ingin dia kembali. Karena memang itulah proses untuk melepaskan. Setidaknya, kamu sudah mengusahakan yang terbaik. Kamu sudah berusaha untuk memastikan bahwa semuanya masih bisa diperbaiki. Tapi pada akhirnya, Allah tetap menentukan bahwa perpisahan adalah jalan yang terbaik. And that's enough. Sudah saatnya kamu melangkah ke depan, mengizinkan kejadian kemarin menjadi bagian dalam hidupmu, dan tidak perlu lagi menyesalinya. Karena pada akhirnya, cerita hidupmu di depan sana akan lebih indah ketika kamu sudah berhasil memeluk luka masa lalu yang telah dia torehkan. Selamat berusaha untuk mengikhlaskan, selamat berusaha untuk melepaskan. Orang dewasa tuh kalau mengakhiri hubungan jarang pakai drama. Nggak ada teriak-teriakan, nggak ada unfollow-unfollowan, cuman pelan-pelan hilang. Kamu nggak bales chat terakhirku, aku juga pura-pura ngerti dan nggak ngirim pesan lagi. Nggak marah, nggak nanya kenapa, nggak juga maksa buat tetap ada. Akhirnya, kita berdua kayak dua garis yang tadinya sejajar, pelan-pelan melengkung ke arah masing-masing, balik ke dunia yang udah nggak saling bersinggungan. Kalau dipikir-pikir, hubungan antar manusia tuh rapuh banget ya. Kadang nggak butuh alasan besar buat bubar. Nggak ada air mata, nggak ada permintaan terakhir. Cuma jarak yang tumbuh pelan-pelan sampai akhirnya jadi asing. Kamu nggak nanya kabarku lagi. Aku juga nggak cerita apa-apa lagi. Lalu, dalam diam yang panjang, kita berdua sama-sama belajar. Beberapa orang memang cuma mampir, bukan buat tinggal. Aku gak sengaja nemuin kata-kata seperti ini.
Tidak ada kebersamaan yang jalannya mulus. Tidak ada hubungan yang lancar dan mudah terus. Kita diberi cobaan untuk mengetahui seberapa sungguh-sungguh dan seberapa sabarnya kita. Jodoh di tangan kita, takdirlah yang di tangan Tuhan. Jadi, jika kita ingin berjodoh, maka sama-sama saling berusaha untuk saling bersama. Jika salah satu di antara kita memilih berpisah, maka salah satu dari kita tidak ingin berjodoh. Jangan mudah mengambil keputusan untuk berpisah jika sudah melibatkan orang tua. Hubungan bukan perihal sudah lama atau barunya. Sebab, terkadang kita hanya diuji untuk melihat seberapa kuat kita bertahan, seserius apa kita menjalani hubungan, dan sesabar apa rasa sayang yang kita punya. Jadi, tetaplah bersama ya, sampai bisa pulang ke rumah yang sama. Pada akhirnya aku tahu bahwa tidak semua keadaan bisa dilawan. Ada keadaan yang pada akhirnya hanya bisa kita terima. Merasa tidak ada jalan, tapi pada akhirnya berpikir bahwa salah satu jalannya adalah jalani saja. Entah jalannya menyedihkan, menakutkan, atau bahkan menyuruh untuk menyerah. Namun setidaknya kita sudah berjuang dan berusaha menyelesaikan apa yang telah kita mulai. Seseorang yang punya trauma di masa lalu itu tulusnya bukan main, tapi penyakitnya ya cuma satu. Dia susah percaya kalau dia itu benar disayang dan dicintai, atau bahkan sedang dimanfaatin. Ya intinya kurang lebih begini. Seseorang yang punya trauma besar di masa lalu cuma perlu diyakini terus-menerus bahwa dia layak untuk dicintai kembali. Kamu kembalilah menjadi perempuan cantik dengan senyuman manis. Perempuan yang ceria dan penuh tawa. Bahagiakan dirimu. Beli makanan kesukaanmu, pergi ke tempat yang ingin kamu kunjungi, lakukan hal-hal baik yang dulu begitu ingin kamu lakukan, dan kejarlah semua impianmu. Kamu berhak atas itu semua. Kamu tidak pernah terlambat, kamu sedang berjalan di jalur terbaik yang sedang Allah siapkan. Dan hari ini adalah hari terbaik untuk kamu mendapatkan segala kebahagiaan itu. Karena bahagiamu bukan tentang dengan siapa dan apa yang terjadi dalam hidupmu saat ini, tapi tentang bagaimana kamu memaknai setiap kejadian yang sedang kamu hadapi saat ini. Suatu hari nanti akan ada seseorang yang tidak lagi meninggalkanmu untuk orang lain. Suatu hari nanti akan ada seseorang yang tetap berada di sampingmu sebesar apapun tantangan yang dilalui bersama. Suatu hari nanti akan ada seseorang yang dengan bangga dan bersyukur telah memilikimu. Seseorang yang Allah pilihkan untukmu sebagai hadiah dari kesabaran, keikhlasan, dan ketabahanmu selama ini. Karena Allah telah melihat betapa banyak air mata yang sudah kamu keluarkan, betapa seringnya lisanmu mengucap doa yang sama. Jadi jangan pernah berhenti untuk mengulang doa, jangan lelah untuk berjuang dengan penuh keikhlasan, karena Allah selalu membayar tunai apapun yang kamu langitkan, dengan cara yang indah dan tidak pernah kamu duga. Teman-teman, jodoh seseorang itu tidak akan ketukar. Setiap jodoh itu sudah ditulis di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan semesta. Jadi artinya jodoh itu sudah ditulis, siapa namanya, di mana tempat tinggalnya, di mana dia lahir, bagaimana mereka bertemu, semuanya sudah tercatat dengan sangat jelas di Lauhul Mahfuz. Yang harus kita lakukan dalam menjemput jodoh bukan mengkhawatirkan siapa jodoh kita, bukan galau tentang apakah dia akan menjadi jodoh saya atau jodoh teman saya, tetapi yang harus kita lakukan untuk menjemput jodoh adalah memantaskan diri dan mengupgrade kapasitas kita, sehingga kelak ketika kita bertemu dengan dia, kita menjadi seorang calon suami atau calon istri yang baik, solih dan solihah. Orangnya tidak akan ketukar, tetapi keadaannya tergantung pilihan kita. Mau bertemu dalam keadaan baik-baik atau bertemu dalam keadaan berbuat dosa. Semoga Allah memberikan kita taufik untuk selalu tenang menjemput jodoh dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah teman-teman, akhirnya aku sampai di penghujung perjalanan solo reading kali ini. 2 menit terakhir ini, aku ingin mengajak kalian merenung sejenak tentang apa yang sudah kita lalui bersama. Perjalanan ini bukan sekadar tentang kilometer yang ditempuh atau tempat-tempat indah yang kita lihat. Lebih dari itu, ini adalah tentang perjalanan ke dalam diri sendiri. Di atas motor, hanya ada aku, jalanan, dan pikiran-pikiran yang berputar di kepala. Ada kalanya aku merasa sangat kecil di hadapan alam yang begitu luas, tapi di saat yang sama,
Aku juga merasa begitu kuat dan bebas. Aku harap melalui video ini, kalian bisa merasakan sedikit dari apa yang aku rasakan. Bahwa solo reading bukan hanya untuk laki-laki, bahwa wanita juga bisa menaklukkan jalanan dan menemukan kekuatan dalam kesendirian. Jangan biarkan keraguan atau ketakutan menghalangi kalian untuk mengejar impian. Jika aku bisa, kalian juga pasti bisa. Buat kalian yang punya rencana untuk solo reading, aku punya beberapa tips. Pertama, persiapkan semuanya dengan matang. Pastikan motor dalam kondisi prima, bawa perlengkapan yang dibutuhkan, dan pelajari rute yang akan kalian tempuh. Kedua, jangan lupa untuk selalu berdoa dan meminta perlindungan. Dan yang terpenting, nikmati setiap momen dalam perjalanan kalian. Jangan terlalu fokus pada tujuan akhir, tapi hargai setiap pengalaman yang kalian dapatkan di sepanjang jalan. Terima kasih sudah menemani aku dalam perjalanan ini. Aku sangat menghargai dukungan dan komentar positif dari kalian semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika kalian menikmati video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan tetaplah menjadi wanita yang kuat dan menginspirasi.